Oke, Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Saya wabarakatuh. Saya kelompok kelompok Payment yang Payment yang beranggotakan Agung beranggotakan Iman Agung Rahman, Iman Rahman, Dina Mariana Dina Faisal dan Mariana Sili Faisal dan Sili Grafika. Di Grafika. sini kami Di akan sini kami akan mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi hasil kelompok diskusi kami. kelompok kami. Adapun bahan Ada dari bahan-bahan dari materi materi di kelompok Payment kelompok yaitu payment yaitu bisa dilihat bisa kawan-kawan. dilihat kawan-kawan. Oke, Oke, masuk ke masuk bagian ke 1. bagian 1. Bagaimana perusahaan Bagaimana retail perusahaan retail online online dapat memanfaatkan teknologi memanfaatkan terbaru teknologi terbaru untuk untuk meningkatkan meningkatkan efisiensi dan efisiensi pengalaman dan pelanggan, pengalaman pelanggan, yaitu dengan cara yaitu dengan memakai cara aplikasi memakai aplikasi maupun web maupun yang web telah yang telah disediakan. Dengan disediakan. begitu Dengan kita begitu bisa kita mengakses bisa dan mengakses dan berinteraksi berinteraksi di di aplikasi dan web aplikasi dan tersebut. web Contohnya tersebut. Contohnya Shopee Shopee, merupakan Shopee teknologi merupakan yang teknologi dibuat yang untuk dibuat berbelanja berbasis online dan dan mempermudah pelanggan mempermudah dalam pelanggan mencari dalam kebutuhan mencari sekunder, kebutuhan dan sekunder, dan masih banyak masih lagi. banyak lagi. Dan pada Dan Shopee pada ini juga Shopee ini memiliki juga fitur memiliki fitur rating dan rating komentar. dan Ini juga komentar. bisa Ini juga menambah bisa menambah pengalaman serta pengalaman serta pengetahuan pengetahuan konsumen atau konsumen pelanggan. atau pelanggan. Oke, selanjutnya Oke, akan selanjutnya dijelaskan akan oleh dijelaskan oleh teman teman saya. saya. Mana? Kedua, apa strategi pemasaran digital yang paling efektif untuk retail online dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Strategi pemasaran atau retail yang paling efektif saat ini adalah menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, serta melakukan endorsement melalui selebgram. Adapun cara mengukur keberhasilannya, cakupan engagement, kesadaran pelanggan terhadap produk-produk banyak dikenal jangkauan. Ketiga, bagaimana perusahaan retail online dapat mengoptimalkan rantai pasokan mereka untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan pengiriman. Adapun cara meningkatkan pasokan dan mengurangi biaya adalah menggunakan jasa kirim pihak dengan memberikan biaya kirim yang ditanggung oleh konsumen dan telah disepakati sebelumnya. Kedua, melakukan kontrol secara berkala terhadap persediaan produk. Ketiga, membangun komunikasi yang baik dan suplai. Yang keempat, perencanaan yang matang. Dan selanjutnya, bagaimana retail online memanfaatkan data pelanggan untuk personalisasi dan segmentasi pasar dan lebih efektif. Segmen data dapat menjadi sangat efektif ketika digunakan dalam upaya pemasaran karena dapat membantu perusahaan lebih memahami pelanggan dan memahami hasil iklan. Contoh segmentasi data itu jenis kelamin, industri, dan minat. Berikut ini adalah keempat strategi memanfaatkan segmentasi data yang dapat digunakan oleh sebuah bisnis dalam memaksimalkan kegiatan pemasaran. Pertama, membuat personal pelanggan. Kedua, personalisasi pesan dan penawaran. Ketiga, pemasaran di tempat yang tepat. Keempat, kesadaran terhadap produk. Dan kelima, penargetan ulang. Selanjutnya akan dilanjutin sama teman saya. Siapa nih? Oke, Gung, lanjut Gung. Baik, saya akan pemaparan materi yang yaitu apa faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan retensi pelanggan dalam retail online. Adapun faktor-faktornya yaitu kualitas produk, Kecilkan mic, suara gue kecil. yang ketiga cepat iman, kualitas dan dan bagian yang keenam, bagaimana model pendapatan berbeda dari tradisional. Model pendapatan retail online berbeda dari model tradisional dalam beberapa pertama. Berikut adalah perbedaan yang artinya. Yang pertama yaitu stabilitas global. Kemudian yang kedua yaitu daya operasional. Yang ketiga adalah kemudian bagian 7, mana media sosial dapat digunakan sebagai alat yang efektif meningkatkan penjualan dan kesadaran
dalam retail online. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan penjualan. Berikut beberapa cara pemanfaatan digital dan tujuan tersebut. Yang pertama adalah pemasaran konten. Kemudian yang kedua yaitu interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga kan iklan berbayar. Yang keempat melaksanakan survei. Yang kelima pembahasan produk dan spesial. Baiklah, untuk yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Silahkan. Baiklah, saya akan menanyakan apa saja tantangan dan kepatuhan yang dihadapi oleh perusahaan retail online. Yang pertama itu ada perlindungan data pelanggan, yaitu kebijakan privasi dan perlindungan data menjadi sangat penting. Perusahaan perlu melindungi aplikasi data seperti GDPR di Uni Eropa atau UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang kedua itu ada transaksi online. Dalam menjaga keamanan transaksi online dan melindungi data pembayaran pelanggan karena serangan agar pada sistem pembayaran dapat verifikasi perusahaan dan merugikan pelanggan. Yang ketiga itu ada hak kekayaan intelektual. Dalam melindungi dan mematuhi hak kekayaan intelektual, termasuk hak merek dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar intelektual pihak lain. Yang keempat itu ada regulasi perpajakan. Dalam menangani aturan perpajakan di berbagai yurisdiksi, penggunaan data lain dibutuhkan pemerintah untuk mengakomodasi perubahan perilaku konsumen. Kelima itu ada ketidaksetaraan pajak. Dalam tantangan ketidaksetaraan kewajiban pajak antara perusahaan retail online dan retail tradisional, beberapa yurisdiksi sedang mencari cara untuk menyelaraskan kewajiban pajak ini. Nah, nomor 9 itu bagaimana faktor ekonomi makro seperti inflasi dan kurs mata uang mempengaruhi bisnis retail. Dalam inflasi ini adalah istilah ekonomi yang menggambarkan kenaikan harga yang dapat mengakibatkan penurunan daya beli seiring berjalannya waktu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu inflasi, maka kita bisa menentukan bagaimana pengaruh inflasi terhadap bisnis retail online. Dalam pengaruh inflasi bagi bisnis retail online ini adalah kita tidak bisa menentukan harga tetap barang dan jasa. Maka dari itu daya beli ini tidak stabil. Faktor kurs mata uang juga berpengaruh bagi bisnis retail online karena perbedaan mata uang antara negara, sehingga kita selaku bisnis harus mempunyai planning tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang terakhir itu apa tren masa depan yang diperkirakan akan mempengaruhi industri retail online dan bagaimana perusahaan harus berinovasi untuk tetap relevan. Sebagai pebisnis retail online, kita harus selalu siap dengan perkembangan model tren di masa mendatang dengan strategi planning yang matang, tetap prediksi secara berkala guna keberlangsungan bisnis yang kita gandrungi. Nah, tren untuk 2-5 tahun ke depan adalah kendaraan listrik. Maka dari itu, retail harus mempunyai planning dan strategi yang matang untuk menanggapi hal tersebut serta cepat berinovasi guna bersaing dengan kompetitor untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan di masa mendatang. Mungkin sekian dari presentasi kami. Dari moderator mungkin bisa mengumpulkan isi dari 10 pertanyaan materi hari ini. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mempresentasikan hasil diskusi kita. Kesimpulan pada materi ini kami simpulkan bahwa bisnis perusahaan retail online ini adalah sebuah bisnis yang berkembang dalam media sosial atau menggunakan teknologi yang telah memadai. Pada bisnis retail online ini banyak menggunakan media sosial dari peraturan yang telah ditentukan dan banyak faktor pada bisnis retail online ini juga bisa menjalankan secara efektif dan efisien. Itu yang dapat kami simpulkan dari payment, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.